Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang begitu cerah. Tampak pohon-pohon berbuah, pohon pisang, pohon mangga dan lain-lain. Alhamdulillah menyejukkan. Kita jumpa lagi dalam cara dialog dan tanya jawab bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan kali ini ada Ustaz Alfan. Juga tamu-tamu yang ikut hadir di sini, ada Pak Wafi, ada Ustaz Hasan Zajali, dan kamera dipegang oleh Atep dan Al-Froresi, Hafiz Al-Froresi. Baik, acara ini juga disiarkan karena Radio Latansa Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Sela FM di Batam, Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana Namberwang di Semarang, kemudian Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Almas di Magelang, dan Radio Komunis di Bondowoso. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diberikan jawabannya oleh para ustadz pagi ini. Ustaz Husain kali ini tampil berbeda pakai kacamata hitam karena beliau sedang kurang sehat matanya ya. Jadi mohon izin untuk memakai kacamata hitam. Baik, pertanyaan pertama datang dari Ibu Ros di Pejaten Timur. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah dan Ustaz Alfan. Yang saya hormati, saya Ibu Ros dari Pejaten Timur. Saya ingin bertanya, tidak sesuai dengan tema. Saya punya teman bernazar puasa selama 40 hari agar anaknya dapat jodoh. Setelah dia bilang sama suaminya dilarang puasa nazar sebanyak itu, kata suaminya. Takut kalau umurnya tidak ada. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengganti untuk nazarnya itu? Karena dilarang oleh suami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Pada seluruh keluarga besar Rasil, seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh anak bangsa yang berasal dari ayah ibu yang sama, walaupun berbeda bahasa dan suku, tapi kita semua keluar dari ayah ibu yang sama, juga pernah bertemu dalam rahim ibu yang sama. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Alfan Sunardi, itu pula Ustaz Muhammad Krisna, Ateb, Hafidh, Ustaz Abdul Hasan Al-Syadiri, Sayyid Abdullah Al-Haddad. Kepada semuanya saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam suratul Baqarah Allah berfirman, "Wa ma nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar." Apa yang kalian nadarkan dari satu nadar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bagi orang-orang yang zalim, mereka tidak akan menjumpai penolong. Ini Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita apabila kita bernadar sesuatu, ya, hendaknya kita tepati. Nah, nadar ibu tadi bertentangan dengan apa? Dengan suami. Kita tahu biasanya istri kalau ingin melakukan sesuatu, ya, dia mohon izin dari suaminya, apalagi berkaitan dengan puasa kan. Karena bukan hanya dia yang punya hak menjalankan ibadah puasanya, tapi suami juga punya hak atas dirinya. Katakan punya suami yang berkumpul dengan dia di waktu siang, sedangkan dia berpuasa, maka tidak mungkin dapat melakukan hal tersebut. Maka di saat terjadi ta'arud di sini, bagi si ibu, dia dapat menggantikan puasanya. Dengan apa? Dengan berinfak. Dengan berinfak, memberikan makan satu orang miskin. Satu orang miskin. Jadi jangan hanya sekali makan, berikan satu hari orang miskin makan, ya. Nah, dia mau katakan mau bayar dengan fidyah atau apa? Atau dia puasa sebahagiannya dibayar dengan fidyah agar tidak meninggalkan puasa seluruhnya. Pokoknya satu hari puasa, satu hari berbuka. Waktu dia berbuka, dia membayar fidyah. Dan minta izin suaminya dalam hal ini. Nah, mudah-mudahan ibunya mendapat keridhaan dari Allah, keridhaan dari suami, dan tujuannya juga untuk mendapatkan jodoh bagi putri ibu, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini merupakan kemurahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa wajib saja seperti Ramadan bisa digantikan dengan apa? Dengan fidyah. Apalagi nadar yang dinadarkan. Jadi bukan dia menyepelekan nadarnya, tapi mempertimbangkan hak suaminya agar tidak terjadi ta'arud. Dia bisa membayar fidyah, memberikan makan setiap orang miskin satu hari. Katakan pokoknya satu hari dia keluarkan dana 25.000 atau 50.000, berikan. Jadi satu hari dia bayar 50.000, besoknya dia puasa. Dapat dua-duanya insya Allah. Dan mendapatkan keridhaan Allah, dan suaminya pun tidak marah terhadap dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik buat dirinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammad. Itu tadi artinya solusi jalan tengah yang baik, jadi bisa menjalankan kedua-duanya. Kalau emang artinya nadarnya itu, kecuali kalau nadarnya itu bertentangan, ya. Misalnya artinya sumpahnya seorang itu bertentangan dengan sesuatu yang wajib, ya. Ya, misalnya dia bersumpah atau karena marah dia saya nggak mau datang lagi ke rumah kamu, saya nggak mau injak lagi rumah kamu, maka itu sih harus dibatalkan itu kalau yang kayak begitu, sumpah yang seperti itu. Maka ya itu dia harus seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ini ya agak beda memang dengan tadi. Kalau tadi nadar, ya tapi kadang-kadang orang ingin melakukan sesuatu, ya bersumpah, bertekad, ya, tapi bertentangan ternyata. Maka kata Nabi, man halafa ala yaminin, barang siapa yang sudah berjanji untuk suatu pekerjaan, ya bersumpah, bertekad, fayara khairam minhu, lalu dia melihat ternyata yang saya sudah tekadkan tadi ternyata kurang baik, ada yang lebih baik, ya. Hendaklah Allah bilang dia batalkan tekadnya tadi, dia kemudian untuk menggugurkannya itu dia bayar kafarat, yaitu memberi makan 10 orang miskin, ya.
dari yang biasa dia makan, ya. Dia beri makan keluarganya. Atau memberi pakaian kepada mereka, ya, 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak pada waktu itu, ya, masih ada perbudakan. Ya, kalau nggak bisa, fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum. Kalau dia nggak mampu melakukan itu, dia puasa 3 hari. Ini mungkin agak beda tadi. Kalau nadar, yang apa yang Ustaz Husain sebutkan, ya dua-duanya dapat itu, dengan solusi dari artinya nadarnya dilaksanakan, kemudian pada saat dia tidak puasa, dia bayar fidyah. Sama seperti ketika orang tidak mampu menjalankan puasa Ramadan, dia membayar fidyah. Wallah. Apa menambahkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan menambahkan, tetapi ingin mengajukan pertanyaan. Di mana di kalangan kita, di kalangan Islam ini, banyak istilah-istilah yang baku, yang sudah baku, yang kita konsumsi, dan bahkan kita syiarkan. Tetapi kalau misalkan kita teliti bedah lagi, banyak sekali kosakata yang baku itu tidak ada uslubnya atau tidak ada dasar dalam Islam. Salah satu misalnya seperti yang kemarin pembahasan tentang agama. Apa hubungan agama dengan din? Ternyata itu sangat jauh sekali. Dan ini saya mau menanyakan tentang kosakata Tuhan misalnya sekarang ini. Di kalangan kita juga sudah baku ini bahwa ada kosakata Tuhan. Samakah Tuhan yang disebutkan itu dengan Allah? Terus kalau di dalam Islam itu kan kita bertanya, man Allah? Siapakah Allah itu? Kan gitu. Maka dalam kesempatan ini saya hendak ingin menanyakan, siapakah atau apakah Tuhan itu? Nah, di kalangan Islam ada Tuhannya. Sama nggak dengan Tuhan di dalam Islam ini yang kita sebut dengan pertanyaan, man Allah itu? Siapakah Allah itu? Begitu Ustaz pertanyaannya. Kalau saya ada juga pertanyaan hubungan ini. Siapa? Ini apa yang diajukan oleh Ustaz Afan, sama juga pertanyaan dari Nandang di Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Saya Nandang di Sukabumi. Yang saya tanyakan tentang kata Tuhan, menurut saya penyebutan Tuhan terhadap Allah merupakan perbuatan syirik. Sebab kata Tuhan punya arti tersendiri, yaitu pemimpin dewa. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Kalau bicara mengenai Tuhan dan ketuhanan, kemudian kita juga hubungkan dengan kata dewa, dewi. Ya. Dalam bahasa Inggris, ya, untuk dewa mereka menyebutkan God. Kalau semi dewa, setengah dewa mereka bilang demigod. Sedangkan untuk raja dewa mereka sebutkan God King. Mereka sebutkan God King, raja dewa. Dan kalau kita pahami dari kata-kata ini, kita akan temukan sebetulnya kata-kata ini tidak memiliki dasar dalam ajaran yang disampaikan oleh apa? Oleh para nabi, para rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mirip dengan apa? Dengan legenda-legenda ya yang kita dengar dari apa? Dari bangsa Romawi ya. Jumlah dewa di tengah mereka bukan hanya 1, 2, bahkan ribuan dewa. Ada dewa, bahkan ada dewa Amor, dewa cinta juga kan? Ada dewa hujan, ada dewa matahari ya. Kalau kita membaca buku Mahabharata, Bratayuda, ya, kita akan dengar istilah-istilah tersebut. Kita akan dengar ya, istilah tersebut. Ada anak yang berasal dari dewa Surya, walaupun ibunya sama. Ya. Kemudian Arjuna berasal dari dewa apa? Bukan. Jadi ibunya sama, kalau tidak salah, namanya Kunti kalau tidak salah. Tapi lahir dari dewa Surya kalau tidak salah, dia mendapatkan seorang anak. Kemudian Arjuna juga berasal dari dewa yang lain dari ibu yang sama. Ini kisah-kisah cerita seperti ini ya.
sebetulnya hanya merupakan legenda yang tidak memiliki dasar dalam ajaran samawi yang bersumber dari khayalan imajinasi manusia. Nah, kalau kita berbicara mengenai Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu menunjukkan kepada yang disembah, yang dipuja, yang diagungkan. Bisa saja ya, atas dasar kebenaran, bisa saja ya, merupakan apa? Sesuatu yang disembah tanpa dasar kebenaran. Dalam bahasa Arab, kata Tuhan ini ya, berarti ilah. Berarti ilah. Dalam bahasa Ibrani, El. Kemudian kita dengar dalam bahasa Cina juga, ya, mereka mempergunakan kata Tian. Mempergunakan kata Tian. Tian ini ya, menunjuk kepada sang pencipta, sang penguasa. Oleh karena itu ketika Konghucu ditanya, apakah kamu ini Tian? Dia mengatakan bukan. Apa kamu merupakan seorang nabi? Dia mengatakan saya seorang guru. Saya seorang guru dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Konghucu sebetulnya banyak ajaran-ajaran yang mirip dengan apa? Dengan apa yang disampaikan para nabi, para rasul. Jadi bisa saja ya, Konghucu ini merupakan seorang nabi yang diutus di tengah-tengah bangsa Cina dulu, bisa juga dia merupakan murid. Dari siapa? Dari nabi dan rasul yang berdakwah menyampaikan dakwahnya di sana. Ini 2500 tahun yang lampau. Dan Allah berfirman, wa im min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu apa? Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat kecuali telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Baik itu nabi atau rasul atau utusan para nabi dan para rasul. Nah, kalau kita perhatikan ajaran ya, dari Locu, ya, disebut Locu atau Konghucu, kita banyak mendengarkan panggilan mereka terhadap Konghucu, Nabi Locu. Terkadang mereka mengatakan guru, terkadang mengatakan apa? Nabi Locu. Tapi mereka tidak sama sekali menganggap bahwa Locu ini sebagai Tian. Tian ditujukan ya, kepada sang pencipta yang mencipta, yang mengatur alam semesta dan seluruh isinya. Nah, kata ilah juga menunjukkan arti yang disembah. Arti yang disembah. Dalam hati setiap manusia terdapat kerinduan terhadap ilah. Cuma banyak dari mereka yang tidak mendapatkan bimbingan dan petunjuk hingga mereka salah jalan. Akhirnya makhluk-makhluk seperti mereka dijadikan sebagai ilah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan petunjuk kepada mereka. La ilaha illallah. Tiada ilah yang sejati. Al-muttasif bi sifatil uluhiyah. Yang betul-betul memiliki sifat uluhiyah dari mulai penciptaan. Kemudian juga apa? Pemeliharaan, pengasuhan, pengaturan, segala sesuatu di alam raya ini illallah kecuali hanya Allah. Dan kata atau lafzul jalalah Allah itu berasal dari kata al-ilah. Kalau ilah menunjuk kepada Tuhan secara umum, bisa saja yang disembah secara benar, bisa saja Tuhan palsu yang diciptakan manusia. Tapi kalau al-ilah dengan tambahan al-alif wal lam, dia menunjuk kepada ilahul haq. Kepada apa? Ilah yang sebenarnya. Bukan ilah yang diciptakan manusia, bukan ilah yang bersumber dari imajinasi atau dari budaya manusia, tapi ilah yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya termasuk kita semua. Oleh karena itu, al-ilah atau Allah ini apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar. Kenapa? Nama Allah bukan Tuhan yang terbesar. Kalau Tuhan yang terbesar berarti ada apa? Ada Tuhan-Tuhan yang lain kan? Tuhan kecil. Tapi Allah Ismullahil A'zam karena nama ini mencakup seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau Al-Alim menunjukkan sisi apa? Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan juga sifat uluhiyah. Al-Hakim, kebijaksanaan atau maha bijaksana menunjukkan sifat uluhiyah. Betul tidak? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur, Asy-Syakur, ya, Al-Qawi, Al-Matin menunjukkan makna dari apa? Atau sifat-sifat uluhiyah. Tapi kalau Allah mencakup seluruh sifat uluhiyah tersebut. Oleh karena itu perhatikan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Quran setiap menyebutkan namanya Allah,
diuraikan dengan nama-namanya yang lain. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadah. La ilaha illahu keterangan dari apa? Uraian mengenai Allah. Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqu al-bari'u al-musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Seluruh asma'ullahil husna menjelaskan siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Jadi dalam lafzul jalal Allah ini terkandung seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Pada saat seorang mengatakan la ilaha, ya, tiada ilah yang benar-benar memiliki sifat-sifat uluhiyah dalam arti yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Begitu orang bertanya siapa itu Allah, maka nama-nama Allah yang lain seluruhnya menjelaskan siapa itu Allah dalam arti penjelasan bukan dari khayalan kita, imajinasi kita, tapi langsung dari Allah. Oleh karena itu, kalau orang menerjemahkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, bahwa ilah di sini berarti yang disembah saja, sesungguhnya artinya amat jauh dari apa yang dimaksudkan. Karena apa? Karena maksud dari la ilaha illallah menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan atau yang dipertuhan selain dari Allah ini semuanya kebohongan, kepalsuan. Karena tidak memiliki sifat uluhiyah dalam arti yang sebenarnya. Sedangkan yang memiliki sifat uluhiyah dalam arti sebenarnya ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah adalah makhluknya, tunduk di bawah kekuasaannya, aturan dan pemerintahannya. Berarti yang disembah selain dari Allah adalah Tuhan-Tuhan palsu, hasil dari produk imajinasi, khayalan, budaya dan kesepakatan manusia. Tapi kalau Allah, dialah yang menciptakan kita, yang memberikan kita ilmu, memberikan kita akal, menciptakan alam raya dan seluruh isinya sebagai tanda-tanda yang menunjukkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai pembahagian tauhid kepada 3 bahagian, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma was sifat. Pembahagian ini sebetulnya pembahagian yang salah, pembahagian yang tidak benar. Karena di saat kita berbicara mengenai tauhid uluhiyah, masuk di dalamnya rububiyah. Masuk di dalamnya apa? Rububiyah bahagian daripada uluhiyah. Sebagaimana yang diterangkan dalam Asma'ullahil Husna. Contohnya, ya. Huwallahu al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin. Ya. Ini semua merupakan apa? Rububiyah kan? Al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir. Begitu juga huwallahul khaliq, al-bari, al-musawwir. Ini kan rububiyah. Menerangkan apa? Menerangkan nama Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah pada ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Al-qayyum yang menjadi tonggak yang menyanggah langit, bumi dan seluruh isinya merupakan apa? Merupakan nama yang menunjukkan kepada rububiyatillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini menjelaskan bagaimana Allah memelihara seluruh makhluk jadi tidak pernah merasa mengantuk ataupun tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah senantiasa mengawasi, mengontrol, mengatur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit pun merasa letih atau berat dalam memelihara, menjaga alam raya dan seluruh isinya. Ini merupakan nama-nama yang menunjukkan akan rububiyatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini uraian keterangan dari nama Allah Al-A'zam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat kita mendengarkan kalimat tauhid atau kalimat asyhadah la ilaha illallah, merupakan penegasan dari kita tidak ada yang memiliki sifat-sifat uluhiyah yang sebenarnya illallah, kecuali hanya Allah. Maka dari sini dialah satu-satunya yang wajib untuk disembah. Dan tidak dibenarkan kita menyembah kepada selainnya, karena dialah ya, Al-Khaliq, selainnya adalah makhluk. Dialah Al-Malik, selainnya adalah mamluk. Betul enggak? Jadi kalimat tauhid ini di samping berisikan penegasan, juga berisikan bukti dan dalil. Apa yang kalian sembah selain dari Allah adalah sembahan-sembahan palsu. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Semua nama-nama yang kalian berikan dan diberikan oleh orang tua kalian tanpa dasar kebenaran dari Allah. Oleh karena itu, mana yang kita akan sembah? Tuhan palsu yang kita ciptakan atau Tuhan yang menciptakan kita? Jadi kalimat tauhid ini amat indah betul-betul, dan dialah merupakan puncak dari kalimah thayyibah yang akan meluruskan hidup kita, yang akan betul-betul menempatkan kita di jalan yang benar, menjauhkan kita dari berbagai macam penyimpangan dalam hidup ini. Nah, kalau kita bicara mengenai kata Tuhan, kita temukan sebetulnya padanannya apa? Ya, dalam bahasa Arab ilah, dalam bahasa Ibrani el. Di sini menunjukkan ya, kepada Tuhan yang hak, juga kepada Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Begitu kita mengatakan illallah, maka di sini tertuju hanya pada Allah ilahul haq, yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya, memelihara dan mengaturnya. Oleh karena itu yang terbaik dalam memahami istilah, kita kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Quran dan keterangan Allah. Tapi kalau kita mengada-adakan istilah tanpa mengikuti apa yang diterangkan Allah dalam Al-Quran, bisa-bisa kita salah kaprah. Akhirnya kita menciptakan berbagai macam istilah. Tujuan dari penciptaan ini sebetulnya untuk menyerang kelompok dan lawan yang bertentangan dengan kita. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu seorang bertanya, Ustadz, apakah Ustadz seorang Qadari? Saya bilang tidak, saya bukan Qadari, bukan Jabari. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diterangkan dalam kitab. Seorang mukmin bukan seorang Qadari atau seorang Jabari. Dia tidak bebas dalam arti yang mutlak pada seluruh kehidupannya. Ada sebahagian kehidupannya bukan pilihan dia. Ayah ibunya, bentuk rupanya, kemudian warna kulitnya, sukunya, bangsanya, itu pilihan dari Allah. Dan Allah tidak akan bertanya, Ustaz Alfan, kenapa Ustaz Alfan lahir di Malang? Kenapa kok bapaknya fulan bukan fulan? Ini mustahil akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sisi kehidupan kita yang menjadi pilihan kita. Jadi kalau ditanya apakah Ustaz Qadari maupun Jabari, jawabannya amrun baina amrain. Sisi kehidupan kita sebahagian ditentukan oleh Allah, dan Allah tidak akan tanya. Tapi sebahagian dari kehidupan kita yang diserahkan kepada kita dan kita menjadi khalifah pada saat itu yang akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu orang yang lupa berbuat sesuatu nggak bakal ditanya. Dia lupa di tengah hari bulan Ramadan dia makan minum kumpul sama istrinya, batal nggak puasanya? Nggak batal. Dia nggak tahu, betul nggak? Atau dipaksakan mengerjakan sesuatu, diancam. Dia lakukan, contohnya diharuskan makan babi kalau nggak dibunuh. Atau dia terpaksa tidak ada makan kecuali babi, Allah berikan maaf. Tapi kalau sengaja makan babi padahal punya pilihan yang lain, itu yang bakal ditanya oleh Allah. Atau sengaja menggunakan obat yang mengandung babi padahal ada alternatif yang lain, kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita ini betul-betul maha penyayang, maha pengasih, maha pemurah, tapi kita yang tidak tahu diri. Wallahu a'lam. Fadhil Hamzah.
Ini berbicara mengenai Tuhan ini dulu tahun 70-80 kan pernah ada heboh gitu ya, mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Cuman ditulisnya pakai huruf besar seperti itu. Ini artinya bertentangan sekali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala definisikan. Jadi sudah dijelaskan makna ilah itu bisa berarti, artinya itu ilah arti sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang disembah. Itu bisa sesuatu yang benar atau bisa sesuatu yang tidak benar. Seperti dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan kan bagaimana afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya jadi Tuhannya? Ya, jadi ada juga ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Jadi pendeta-pendeta, ulama-ulama dijadikan Tuhan. Jadi macam sekarang juga jabatan, misalnya kursi, uang, harta, hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan yang hak itu Allah Subhanahu wa taala berikan ta'rif, ya. Allah berikan semuanya, ada hampir 93 ayat ini menerangkan bagaimana tentang Allah. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya Allah Tuhan yang esa. Terus ada la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Husain, ya, dengan asma-asma ini semuanya mendefinisikan tentang al-ilahul haq. Lalu namanya apa? Al-ilahul haq ini yaitu Allah Subhanahu wa taala nyebutkan sendiri, innani anallah la ilaha illa ana. Ini definisi ini bukan diartikan Tuhan, bukan dengan pakai huruf besar, tidak, tapi ini dari keterangan Tuhan yang benar dengan sifat-sifat yang banyak ayat menerangkan tadi. Nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan sendiri dalam surah apa? Toha. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku, wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Wallahu a'lam. Tapi kelihatannya pendapat Khalis Majid sekarang beliau udah tarik lagi. Semenjak beliau meninggal dunia, beliau tarik lagi itu pendapat. Cuma beliau nggak sempat menyampaikan kepada kita. Iya, makanya saya nggak sebut siapanya, tapi itu apa pendapat itunya yang heboh dulu. Artinya pendapatnya heboh. Nah, beliau meninggal dunia setelah melihat hakikat dengan kepalanya, ya, mau menyampaikan sama kita nggak sampai. Nah, saya sampaikan buat para jamaah, Bapak Khalis Majid menarik lagi pendapat tersebut. Alhamdulillah. Kalau nama Tuhan orang Islam telah dijelaskan tadi bahwa namanya adalah Allah. Yaitu di dalam surat Toha ayat 14 sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Hamzah. Dan juga terdapat di dalam surat An-Naml ayat 9. Innahu anallah. Kembali lagi, dan yang ketiga ditemukan di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat yang ke-30. Inni anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Lakinna huwallahu rabbi. Lakinna huwallahu rabbi. Jadi jelas namanya. Nah, yang menjadi permasalahan itu, bolehkah orang kesepakatan lalu membuat Tuhan-Tuhan tadi itu? Artinya kalau nama Tuhan itu lebih dekat kepada nama kesepakatan, Ustaz. Kalau Allah memang sudah Allah jelaskan di dalam kitab sucinya. Sekarang dalam buku Perjanjian Baru juga banyak kata Allah disebutkan. Bukan Allah, tapi Allah. Tuhan Allah. Betul enggak? Tuhan Allah. Dan dalam Injil Perjanjian Baru, ya, dari 4, tidak ada satupun kata dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini dipertanyakan oleh kaum orientalis, misionaris. Katanya Al-Quran tidak akan sanggup menjawab pertanyaan saya ini. Di mana pertanyaan yang tidak sanggup dijawab oleh Al-Quran itu katanya, siapa nama istri dari Nabi Adam, gitu Ustaz. Jadi ini pertanyaannya katanya diklaim tidak akan sanggup dijawab oleh Al-Quran karena Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara spesifik bahwa nama istri Nabi Adam itu adalah Hawa, Ustaz. Bagaimana jawabannya, Ustaz? Sebetulnya banyak dalam Al-Quran cerita-cerita yang tidak menyebutkan nama. Contohnya Imra'atul Aziz.
Ya. Imratul Aziz. Dalam Al-Quran disebutkan nggak Zulaiha? Tidak. Nggak disebutkan kan? Kemudian uniknya dalam pelajaran agama Islam di negeri kita ini ada pertanyaan untuk anak SD, siapa ibu dari Musa namanya? Siapa ibu dari Nabi Musa? Siapa yang memahami nama ibu Nabi Musa, dia bisa membuka pintu yang tertutup. Ini pelajaran apa ini? Allah dalam kitabnya nggak mengajarkan kita untuk apa? Meneliti masalah ini. Malah apa-apa yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau persoalan yang tidak meyakinkan, yang menimbulkan perdebatan, Allah perintahkan kita untuk meninggalkan. Contohnya jumlah Ashabul Kahfi. Nama-namanya. Kalau jumlah dan namanya bermanfaat untuk kita, pasti Allah akan terangkan. Iya. Tapi Allah tidak terangkan nama maupun jumlah mereka, karena apa? Karena ini nggak penting, yang penting belajar dari pemuda-pemuda ini yang rela mengorbankan diri mereka, meninggalkan kaumnya untuk mempertahankan iman mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Nah, kita dipalingkan dari hal ini untuk ribut. Mana yang lebih dulu, telur apa ayam? Begitu juga, apa artinya kita berbicara siapa istri dari Nabi Adam? Allah sebutkan ya tentang pasangan bagi Nabi Adam. Lalu beredar nama yang dikenal dengan nama Hawa atau Jaddatuna Hawa. Tidak penting baik itu namanya Hawa atau namanya yang lain, yang penting kita mengenal bahwa kita memiliki nenek yang merupakan pasangan dari ayah kita Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah menempatkan kita semua anak manusia, baik yang di Afrika, yang di Asia, yang di Eropa, yang di Amerika, dalam rahim ibu yang sama. Nah, kalau kita tahu namanya, katakan Hawa atau bukan Hawa, apa artinya kira-kira? Nggak ada manfaatnya kan? Jadi kita serahkan hal ini kepada para orientalis untuk mengkajinya, menelitinya. Silahkan habiskan waktu Anda, kami tidak akan berbicara masalah ini. Betul tak? Mereka sengaja majukan persoalan-persoalan untuk menghabiskan waktu kita, seperti di daerah Sulawesi, di kampung saya punya orang tua, itu kalau bulan Ramadan biasa sepanjang malam orang berdebat masalah fikih. Berdebat masalah sepanjang malam. Dari mulai Isya sampai dekat subuh bicara perdebatan. Sampai ada seorang dikenal almarhum namanya Puakeba. Itu hobi memperdebatkan masalah ini. Lalu keluar dari pertemuan apa hasilnya? Nothing. Oleh karena itu setiap pembicaraan yang tidak membawa kita ke arah yang lebih baik, pembicaraan yang sia-sia. Maka Allah ketika menyaksikan kaum muslimin di Madinah berdebat berkaitan dengan jumlah Ashabul Kahfi, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Semua rajman bil ghaib artinya apa? Orang ngelempar tanpa lihat barangnya. Orang kalau ngelempar gak lihat sasaran gimana? Jadi yarjumu syai'an bil ghaib. Ay halata kaunihi ghaiban anhu. Yang dilempar gak kelihatan. Kan bahaya gak? Kemudian apa? Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Yang terakhir mengatakan jumlahnya 7, yang ke-8 apa? Yang ke-8 anjingnya. Dijawab oleh Allah, ngapain ngabisin waktu begini? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Tuhan, kau lebih tahu berapa jumlahnya? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Setelah itu ma ya'lamu illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Begitu juga nama-namanya. Fala tubari fihim illa mira'an dhahir. Jangan kamu berdebat bersama mereka dalam hal ini. Ini hanya perdebatan sia-sia. Wala tastafti fihi minhum ahada. Jangan kamu tanya seorang pun dalam masalah ini. Kan para ahli kitab kan demen menghabiskan waktu dulu orang-orang yang mengikuti perjanjian lama dari pokok ajaran agama kemana? Dari pokok ajaran yang Allah berikan kepada mereka kepada perdebatan-perdebatan yang sia-sia. Mirip dengan kita. Kunut, tidak kunut. Tarawih 11, 23. Bicara tarawih paling keras, akhlaknya paling buruk. Juga bicara mengenai jabat tangan setelah sholat. Membaca surat Yasin malam Jumat. Orang yang lagi sibuk dalam maksiat gak dibicarakan. Gak mengingkari yang mungkar, tapi meributkan orang yang baca Yasin malam Jumat. Bayangkan coba. Padahal pokok-pokok dari agama kita belum mendapatkan perhatian dari kita. Jadi kalau kita morat-marit, pecah belah, lemah, ya, tunduk di bawah apa? Kekuatan-kekuatan yang kafir, jangan salahkan Allah tidak menepati janjinya,
Tapi salahkan kita yang menyibukkan diri kita dengan persoalan yang tidak pernah sama sekali menyibukkan Nabi maupun para sahabat Nabi kita. Padahal ngakunya mengikuti sunnah Rasulullah dan salafus saleh. Memang ada salafus saleh yang ribut masalah gini ya? Imam Syafi'i sama Imam Malik, kan guru dan murid, nggak pernah mereka ribut. Ketika Imam Syafi'i telah selesai belajar, adin tulaka bil fatwa, saya izinkan kamu memberikan fatwa, artinya apa? Kamu nggak harus ikut saya lagi dengan pendapat saya. Kan indah sekali. Tapi sayang, ecek-ecek yang di bawah ini sakit. Sebetulnya bukan diajak berdialog, mereka harus diobati, dibersihkan hatinya, supaya meluruskan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Dari Ibu Rani. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rani mau bertanya, kalau punya emas perhiasan dan LM jumlahnya belum sampai nilai nisab 85 gram, bagaimana untuk zakatnya? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ada riwayat hadis ya, dalam Rasulullah mengatakan maduna isyruna mithqalan fala zakat alaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang dari 20 mithqal, yang ini biasanya dulu kan kalau Rasulullah SAW itu menerangkan sesuatu sesuai dengan terapan waktu itu ya. Sebenarnya ada nisab yang di dalam Al-Quran yang fleksibel ya. Ketika mereka bertanya yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah, madza yunfiqun, apa yang harus mereka infakkan? Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berikan jawaban, qulil afwa. Artinya katakanlah ya Rasulullah, yang harus mereka infakkan adalah sesuatu yang melebihi dari kebutuhan. Ini adalah suatu kaedah atau batasan nisab yang fleksibel, yang arti bisa terapkan zaman Rasul, zaman sekarang maupun kapanpun, karena ini adalah kaedah Al-Quran. Tapi ya kalau waktu zaman Rasul yang biasa kita baca di kitab fikih ya, dan juga dalam hadis ada Rasulullah menerangkan pada waktu itu, artinya yang 20 mithqal itu kalau diperhitungkan sekarang ya, kalau 1 mithqal itu sama dengan 1 dirham, itu 4/4 gram. Ya, kalau 20 mithqal berarti 85 gram, seperti itu. Ya, dulu karena hitungannya seperti itu. Jadi katanya kalau kita punya harta, ya kayak kita punya emas, ya, harta yang kita simpan, nggak dikembangkan, ya ditimbun. Ya. Ini berdasarkan alladzina yaknizuna dzahaba wal fidda, al-kanz, artinya sesuatu yang ditimbun, ya, dan tidak diinfakkan. Maka ini di Rasulullah kasih contoh itu batasannya waktu itu, yaitu 85 gram. Kalau sudah mencapai 1 tahun maka dikeluarkan 2,5% itu. Tapi tadi pertanyaan bagaimana kalau tidak sampai seperti itu ya. Kalau menurut dulu kalau hitungan tadi fiqhiyah dan yang diterapkan oleh Rasul pada waktu itu ya berarti belum wajib kan gitu. Tapi kalau menurut kaedah artinya al-afwa tadi itu bisa saja, artinya berlaku bisa saja kalau kita simpan kemudian itu di luar kebutuhan kita ya, kita cukup itu bisa dikeluarkan seperti itu ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ya kita ini menimbun harta sehingga harta itu tidak beredar di antara para fuqara seperti itu. Jadi kalau ditimbun ya maka ya hendaknya dikeluarkan ya sesuai dengan kadarnya seperti itu. Wallahu alam. Apa yang disampaikan Ustaz Hamzah merupakan hal yang perlu kita renungkan sama-sama. Karena banyak orang lebih sayang untuk dunianya yang hidup cuma sehari semalam dibandingkan akhiratnya yang hidup kekal abadi. Kemudian ada hal yang penting untuk kita perhatikan di sini. Kita di Indonesia, di negara-negara yang lain sekarang tidak mempergunakan emas sebagai sebagai mata uang. Tapi kita gunakan uang kertas sebagai pengganti dari mata uang tersebut yang dicetak sesuai dengan keadaan dan jumlah. Kita punya apa? Kita punya deposit emas. Jadi seharusnya setiap negara itu mencetak mata uangnya disesuaikan dengan deposit emas yang mereka miliki. Jadi sebagai apa?
sebagai standar ya, ukuran jumlah uang yang dicetak. Tapi sekarang mereka tidak lagi mengacu kepada emas, tapi mengacu kepada dolar. Punya cadangan dolar sekian, uang di... Padahal dolar itu uang kertas, kalau kita gunting, hilang hilangnya. Kalau emas 1 dinar, kita potong setengah dinar jadinya, betul tidak? Tidak akan berubah. Jadi dulu emas itu merupakan mata uang. Mata uang. Jadi kalau orang punya 85 mithqal, itulah uang yang buat kehidupan dia. Paham tidak? Kan punya 50 mithqal. Itu merupakan mata uang dia yang digunakan untuk beli gandum, beli ini sehari-hari. Kalau sekarang, emas ini kita simpan. Sedangkan kebutuhan kita menggunakan apa? Menggunakan uang kertas. Emas kita kurang dari 80 gram, tapi hari-hari kita makan dari hasil apa? Uang kertas yang kita terima. Jadi sebetulnya kondisi orang ini walaupun katakan punya 50 gram, sebetulnya lebih kaya dari orang yang punya 85 mithqal pada saat itu. Betul enggak? Oleh karena itu pada zaman Rasul, ketika Rasulullah SAW melihat cucunya menggunakan hiasan perak, langsung diperintahkan untuk dijual, diganti dengan hiasan yang terbuat dari barang-barang yang murah. Karena apa? Karena selalu perhatian beliau sudah keluar belum zakatnya. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran tadi, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa yang harus mereka infakkan. Dijawab oleh Allah, qulil afwa, kalau kamu sudah mencukupi kebutuhan kamu, ya, untuk anak keluarga kamu yang kamu tanggung, ada kelebihan di tangan kamu, lihat orang-orang di sekeliling kamu yang butuh, bisa aja orang tua kamu, bisa aja ponakan kamu, kerabat kamu, jangan biasakan untuk punya jiwa menimbun. Jiwa menimbun ini membuat kamu lebih dekat ke tanah daripada dekat kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu timbun untuk kehidupan yang fana. Kamu tidak siapkan sama sekali untuk kehidupan kekalmu. Akhirnya banyak orang takut mati gara-gara ini. Ya bani dunyahu wa yahdimu akhiratah. Dia bangun dunianya, tapi di atas puing akhiratnya. Jadi kalau waktu mau meninggal dunia takut nggak? Dia kebayang, uang dia sekian, deposit dia. Nanti kalau dia meninggal dunia, istrinya kawin lagi, digunakan itu uang. Anaknya hidup foya-foya, lupa sama dia. Ini kebodohan yang luar biasa. Betul nggak? Jadi pada masa dulu, di saat berbicara mengenai mithqal dan dirham, itu merupakan mata uang yang mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan mereka. Nah sekarang emas jadi hiasan kita. Sedangkan untuk kebutuhan kita, dari hasil apa? Nah kalau dikumpulkan hasilnya, selama setahun, akan melebihi apa? Nilai 85 mithqal. Jadi setahun, walaupun cuma 50 mithqal, kalau bukan itu merupakan apa? Merupakan apa yang kalian pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi itu simpanan kita, keluarkan zakatnya. Wa fin naqdain rub'ul usyur. Pada an-naqdain, ya, emas rub'ul usyur. 40 kan? Nah biasanya nisabnya itu 200 dirham untuk perak, 20 dinar untuk apa? Emas. Untuk emas. 20 dinar untuk emas, 1 dinar itu sama dengan 10 apa? 10. Jadi 200 dirham, itu perbandingan harganya sama dengan 20 dinar emas. Pada zaman dulu. Kalau sekarang kan harga perak jatuh ya. Selisihnya bukan 1 banding berapa? 10. Betul enggak? Kalau dulu 1 banding 10, 20 dinar sama dengan 200 dirham. Kalau sekarang berapa bandingan kira-kira emas dan perak? Suka itu apa fluktuatif. Fluktuatif ya. Kalau sekarang yang kelihatan perbandingan antara dolar sama emas, bukan perak sama emas. Pada dolar ini sebetulnya nilainya dibuat direkayasa. Dibuat dan direkayasa. Mereka berikan kita uang dolar ya, yang tidak bernilai pada zatnya, ambil barang-barang kita yang nilainya pada zatnya. Emas kita diangkut dari Freeport, kita bukan terima emas, terima dolar. Kira-kira pintar apa bodoh? Ini bukan pintar atau bodoh, keblinger. Mestinya justru kita terima emas. Minyak, mereka mengeksplorasi minyak. Bagian kita bukan diberikan minyak. Sampai ketika seorang bupati di Bojonegoro ingin melakukan apa? Refinery, ya, untuk menyuling minyak, ya, dan mendirikan apa? Mendirikan apa namanya? Satu perusahaan untuk apa? Menyuling minyak dari minyak mentah menjadi minyak matang.
Ketika dia ingin mengambil bahagian dari wilayahnya, ternyata nggak ada. Mereka nggak berikan minyak untuk kita, berikan kertas. Kertas kalau kita gunakan untuk nyalain lampu nggak bisa. Untuk beli beras, ganti beras nggak bisa kan? Dimakan nggak bisa sama sekali. Jadi mereka ambil barang-barang kita yang real, digantikan dengan mata uang kertas. Kita mau tunduk kepada hal ini karena kita lemah. Coba kalau kita kuat. Oleh karena itu, kita baru menjadi bangsa merdeka kalau kita bisa menentukan kebijakan kita. Kerjasama juga kerjasama yang adil. Kamu ambil hak kamu, mengeksplorasi, kami ambil hak kami. Bukan semuanya kalian ambil, lalu kalian berikan kertas, kita gembira tepuk tangan menerima uang kertas. Wallahu a'lam. Ada suatu pertanyaan Ustaz. Artinya ada suatu statement dosa yang sangat besar sekali yang dibuat nakut-nakutin kita kaum muslimin ini. Yakni katanya adalah dosa bid'ah Ustaz. Di mana apabila seseorang melakukan dosa bid'ah, maka sama saja dengan melakukan zina 10 kali sama ibunya. Nah, ini kan suatu dosa yang sangat menakut-nakutkan. Sementara tadi, sebagaimana uraian tadi tentang kisah Ashabul Kahfi ini kan kurang penting bagi kita itu Ustaz. Tahu bilangannya berapa atau tidak kan kurang penting, tapi yang ditekankan adalah kita bertuhan kepada Allah dan mengikuti akhlak baiknya. Tentang kisah itu, ini kan nggak penting, nggak urgen, tapi diterangkan oleh Allah. Nah, ini dosa yang sangat betul-betul berat sekali, dosa bid'ah ini. Mengapa di dalam Al-Quran tidak diterangkan oleh Allah, tetapi mereka menakut-nakuti kita, dosa ini yang sangat berat sekali. Sebetulnya kita bisa sama, ya, kita bisa bersepakat, ya, dengan pendapat mereka apabila definisi bid'ahnya jelas. Apa yang baku dari Allah, kalau kita rubah, ya, dengan sendirinya kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Apalagi kalau kita ajarkan pada orang lain. Contohnya, kita sholat subuh 2 rakaat, tambah 4 rakaat, bid'ah nggak? Kira-kira Allah ridho nggak dengan kita? Dengan yang melakukan? Jadi kalau ada ustadz mengatakan, kita subuh alhamdulillah lagi seger, kita mau bikin subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat. Ustadz ini menjadikan diri sebagai Tuhan. Karena Allah menetapkan melalui Rasulnya subuh 2 rakaat. Lalu sholat isya, karena kita sudah ngantuk dikurangi jadi 2 rakaat. Dirubah jumlahnya. Itu namanya mengubah yang baku. Itu namanya bid'ah dhalalah. Karena apa? Mengubah apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Hingga Rasulullah bersabda, Inna asdaqal hadith kitabullah. Hadis, tutur firman yang terbenar adalah kitab Allah. Jadi seharusnya dirujuk kepada kitab Allah untuk menguji kebenaran dan kesalahan. Tapi prakteknya mereka nggak lakukan. Mereka lebih suka mengutamakan buku-buku yang ditulis manusia daripada kitab Allah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin. Dan sebaik-baiknya al-hadiyu bimbingan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha. Kata syarrul umur, seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha. Hal-hal yang diada-adakan yang mengubah apa yang datang dari Allah sebelumnya. Yang mengubah yang diterangkan Allah dalam asdaq al-hadits, yang mengubah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengubah ini dengan sendirinya apa? Dosa yang amat besar. Karena hal yang baku yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita rubah, kita gantikan. Berarti kita menetapkan syariat, ya, dalam tuntunan agama kita yang bukan dari Allah. Syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihillah. Mereka mensyariatkan dari din apa yang Allah tidak izinkan sama sekali. Jadi mengubah sholat kita, katakan kita kalau ruku ke depan, sujud juga ke depan kan? Lalu ada seorang mengatakan bahwa yang terbaik sebetulnya ruku ke belakang. Untuk melatih kita punya apa? Tulang belakang katanya. Kemudian sujud juga ke belakang, itu yang terbaik. Ini ucapan orang-orang yang tidak tahu sama sekali dinullahi tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu apa yang datang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita diwajibkan untuk mengikuti semaksimal kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, Allah maafkan. Tidak mampu berdiri, kita duduk. Tidak mampu duduk berbaring. Tidak mampu berwudu tayamum. Tapi kalau langsung tayamum padahal wudu tersedia dengan mudah, kita melakukan pelanggaran.
Oleh karena itu Allah dengan tegas mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Kenapa? Karena orang yang menetapkan sesuatu bertentangan dengan apa yang datang dari Allah, dia menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Ini bid'ah. Dan bid'ah itu bukan hanya berhubungan dengan ritual. Ketika mereka mengatakan bid'ah itu hanya menyangkut soal ritual, kita bertanya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil kalian? Dari mana coba? Bid'ah ini mencakup perubahan-perubahan yang dilakukan manusia terhadap apa yang datang dari Allah secara baku maupun Rasul. Wanita berpakaian Islami menutupi aurat secara sempurna. Kalau dirubah dengan pakaian setengah tiang, mempertontonkan dadanya, itu merupakan pakaian yang masuk dalam kategori bid'ah. Karena bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan itu nggak ada pada amal Rasul. Rasul membimbing istri-istrinya, wanitanya dengan cara seperti ini. Begitu pula dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak harus Rasulullah sendiri yang melakukan. Paham nggak? Tidak harus Rasulullah sendiri yang melakukan. Ini berkaitan dengan wanita. Nah, wanita-wanita yang dibimbing diarahkan Rasul menutupi auratnya secara sempurna. Nah, kalau ada orang yang membolehkan orang tidak menutupi auratnya, menampakkan pahanya, menampakkan buah dadanya, dan lain sebagainya, ini berarti orang-orang yang menetapkan hal-hal yang bersifat bid'ah. Dalam perekonomian juga begitu. Yang sesuai dengan aturan Allah dalam kitabnya, bimbingan Rasulnya itulah sunnah. Yang sesuai dengan syariat Allah. Tapi yang bertentangan, yang menghalalkan riba dan lain sebagainya, itu merupakan bid'ah yang mereka tetapkan di luar izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan pemerintahan juga begitu. Jadi mencakup seluruh aspek kehidupan yang diadakan, yang diubah, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan fikih manusia, yang kembali kepada dasar yang sifatnya dhanni, bukan ilmi, bukan ilmu, ya, tapi dhanni, kita nggak bisa sama sekali menghakimi fulan mubtadi. Kenapa? Karena nggak cocok dengan pendapat saya, nggak benar. Oleh karena itu ketika Syekh Nasruddin Albani mengarang bukunya Sifat Salat Nabi, di mata saya ini merupakan kesombongan dan juga merupakan kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena beliau tidak melihat Nabi langsung mengerjakan sholat. Beliau merujuk kepada riwayat yang dirangkum dari hadis ini dan hadis itu yang belum tentu semuanya itu benar. Kemudian menyimpulkan inilah sholat Nabi. Ini sholat Nabi. Saya mau tanya, Imam Syafi'i ketika memberikan tuntunan sholat dalam kitabnya mengikuti riwayat Nabi tidak? Ya, riwayat. Imam Malik? Imam Malik lebih dekat kepada Rasul apa Albani? Albani. Imam Malik lebih dekat, betul enggak? Masing-masing punya pendapat berbeda. Kenapa? Karena jalur riwayat yang mereka terima bisa saja berbeda dengan jalur riwayat yang lain. Contoh jangan jauh-jauh. Syekh Nasruddin Albani ya, dalam sholat mengatakan bahwa sifat sholat Nabi pada saat bertasyahud itu dia menggerak-gerakkan jarinya. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari satu orang bernama Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur ini bukan sahabat yang mendampingi Nabi. Seorang berasal dari Bani Ya'mur di Hadramut, datang berkunjung kepada Rasul, bertemu beberapa saat, kembali ke kaumnya di Hadramut. Tahu-tahu ada riwayat dari dia, kurang lebih ada 13 riwayat. Kembali kepada Wa'il bin Hujur. Yang 12 riwayat tidak menyebutkan menggerakkan jarinya, yang satu menetapkan bahwa jarinya digerakkan. Lalu Albani mengatakan riwayat isbat yang menetapkan lebih diutamakan daripada riwayat an-nafi. Dan dia mengatakan sudah terbukti dalam sunnah, maka ini merupakan sunnah yang bertentangan adalah bid'ah. Saya mau tanya kenapa Abu Bakar tidak meriwayatkan? Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang begitu banyak yang mendampingi Rasul sepanjang hidupnya, tidak pernah meriwayatkan. Walam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrik usbu'ahu. Bahkan sampai Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya tidak melihat Rasul menggerakkan jarinya sama sekali. Kenapa riwayat dari seorang asing yang jauh, ketemu Rasul beberapa hari diutamakan, dari riwayat sahabat-sahabat besar yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya katakan pada Albani, ada nggak riwayat lain dari selain Wa'il? Nggak ada. Orang tidak tahu bahwa Wa'il bin Hujur ini merupakan seorang dari Bani Ya'mur yang datang dari Hadramut.
minal wafidin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan mulazimin yang mendampingi Rasul. Utusan memang. Iya, wafidin yang datang berkunjung, utusan. Jadi seharusnya dalam hal ini kalau seandainya Anda mengatakan menurut kami ya, yang sunnah dalam bertasyahud mengerahkan jari kami, tapi kami tidak menyalahkan yang lain, kita hormati. Tapi gara-gara begini, nusuk orang, menyesatkan orang, membid'ahkan orang. Ini namanya perbuatan zalim yang luar biasa. Jadi Albani ingin menjadikan dirinya Nabi. Bahkan lebih daripada Nabi. Sampai kalau ada riwayat, sahahahul Albani. Wathaqahul Albani. Kalau sudah Albani ngomong, seolah merupakan kalimat yang keluar dari mulut Rasul. Padahal Albani dalam mensahihkan hadis, banyak hadis-hadis yang dipertanyakan, disahihkan. Kenapa? Masuk dalam kategori hadis yang syadz, bertentangan dengan Quran, bahkan terkadang bertentangan dengan usul al-Islam. Sebagai contoh, Albani mengatakan, syarrus thalatha ibnu zina. Di antara 3 orang, yang paling buruk di antara 3 ini adalah anak zina. Bapak yang berzina, ibu yang berzina sama anaknya, dibilang yang terburuk anak zina. Padahal yang melakukan dosa siapa? Wala taziru waziratun. Tapi disahihkan dengan alasan ada riwayat tambahan, idza amila amala abawahi, kalau dia mengerjakan perbuatan kedua orang tuanya. Seandainya mengerjakan kedua perbuatan, yang menjadi contoh siapa? Bapak ibunya. Kenapa dipanggil anak haram bukan bapak ibu haram? Jadi kita lihat yang berdosa bapak ibu, yang jadi kambing hitam siapa? Anaknya. Ini sama aja dengan saudara-saudara Yusuf yang menyalahkan serigala yang nggak berdosa. Katanya memangsa siapa? Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub sudah tahu ini mustahil. Karena Yusuf pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi ini pasti akan terjadi. Mana mungkin serigala akan memakan Yusuf? Betul tidak? Jadi kalau ada ungkapan beragamalah sesuai dengan pemahaman sahabat, itu bagaimana? Nah sekarang sahabat berbeda-beda. Jadi sahabat mana yang harus diikutin? Sahabat dalam riwayat berbeda-beda. Kalau antum buka fikih, antum akan temukan ruwiya anil fulan lagi waruwiya an fulan juga berbeda. Ada yang mengatakan ruwiya an Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas ya, kemudian an fulan. Tentu ada riwayat lain lagi, diriwayatkan juga dari Ali, dari Abu Bakar, dari ini, berbeda. Jadi kalau ada kata-kata riwayat dari sahabat, kita pertama nggak dengar langsung dari sahabat, kemudian pandangan para sahabat juga berbeda. Maka Ahmad bin Hambal, seorang ahli hadis terkemuka, mengatakan, marawainahu ma sahhan Rasulillah, yang benar-benar sahih dari Rasulullah, naqulu sami'na wa ata'na. Kami katakan sami'na wa ata'na. Wa ma rawainahu anis sahabati takhayyarna, yang kami riwayatkan dari sahabat kami pilih-pilih. Sahabat enggak sederajat semuanya. Jangan yang ikut membunuh sahabat-sahabat Rasul yang setia dianggap sahabat. Kemudian wa ma rawainahu anit tabi'in, yang kami riwayatkan dari tabi'in, fahum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Tapi sayangnya seperti Asy-Syaikh Muhammad Ghazali katakan, ada 2 orang, banyak orang berdusta menggunakan 2 nama ini. Satu, Ja'far As-Sadiq. Banyak orang dari kalangan Syiah berdusta menggunakan nama beliau. Oleh karena itu, untuk meriwayatkan dengan benar dari beliau, cocokkan dengan Quran. Karena beliau selalu mengatakan, cocokkan dengan Quran. Kalau kalian dengar riwayat dari saya. Kalau nggak cocok, bukan dari saya. Yang kedua, Ahmad bin Hambal. Banyak orang berdusta menggunakan nama beliau. Sampai di kalangan Hanabilah, pengikut mazhab Hambali, terjadi kerancuan. Sampai akhirnya seorang menulis buku Al-Insaf fi Masail Al-Khilaf fi Maruyan Ahmad bin Hambal. Insaf untuk menentukan mana yang betul-betul riwayat dari Ahmad bin Hambal. Satu masalah bisa ada 6-7 pendapat. Daripada bingung-bingung, kita kembali aja kepada Al-Quran. Betul tidak? Dari bingung-bingung, sahabat mengatakan A begini, B mengatakan begini, ngapain pusing-pusing? Kembali kepada Al-Quran, kelihatan mana yang asli, mana yang palsu, betul nggak? Kita disuruh mengukur pakai timbangan yang mereka buat. Ini timbangannya semeter, 90 cm, ini 80 cm, ini 120. Kacau dong kalau begini caranya. Jadi jangan pandai-pandai menggunakan lidah membohongi masyarakat awam. Rukun iman kita, rujukan kita, asdaq al-hadith kitabullah. Sebaik-baik petunjuk dari Rasulullah. Tapi dari Rasulullah kita periksa dulu. Banyak orang bohong pakai nama Rasulullah. Kalau sesuai dengan Quran, benar dari Rasul. Kalau nggak sesuai dengan Quran, mustahil Nabi yang menyampaikan risalah Allah akan menentang apa-apa yang datang dari Allah. Wallahu a'lam.
Oke, kita kelihatannya sudah dibatasi oleh waktu. Banyak ilmu ya yang kita dapat pada pagi ini, Masya Allah, luar biasa. Apa-apa yang kita sudah pahami ternyata tidak demikian. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfan. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian juga Atep, Hafiz, Anis Mualim, kemudian juga Atar, Fahri, kemudian Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.